Bab 1891. Dewa leluhur asal pertama masih menyukai murid Sueying Sangshen, alisnya vertikal dan dia berkata, Xiaoying, jika kamu memiliki pendapat yang berbeda, kamu mungkin juga berbicara. Iya, Changsun Xuanqi bergema. Di jantung Changsun Xuanqi, Dewa Sueying tidak hanya cerdik, tetapi juga cerdas dan strategis. Sueying Sangshen berkata, Tuan, Dewa leluhur kekacauan senior, saya tidak setuju untuk bergabung dengan iblis alien karena 3 alasan. Pertama, ayahmu, leluhur kekacauan, akan dapat bangun dalam 30.000 tahun lagi, ditambah diperkirakan 20.000 tahun akan dipulihkan, atau 50.000 tahun. Sekarang Hongmeng Supreme hanyalah kekuatan dari alam abadi kelas 6, bahkan jika dia diberikan 50.000 tahun, dia mungkin tidak dapat mengembalikan kekuatan puncaknya yang dulu. Bahkan jika dia pulih, dia adalah yang tertinggi, jauh dari kekuatanmu, kamu tidak takut padanya sama sekali. Bahkan jika 50.000 tahun kemudian, Tan Yun tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan tertinggi sebelumnya, tetapi juga dipromosikan menjadi Dewa Leluhur, Tuan dan Dewa Leluhur Kekacauan, dan Dewa Leluhur Kekacauan ayahmu. Bagaimana kalian 3 Dewa Leluhur takut pada Tan Yun? Selanjutnya, dalam 50.000 tahun, jika Tuan dan Dewa Leluhur Kekacauan senior, kalian berdua telah menembus dunia baru. Begitu salah satu dari kalian menerobos, bukankah mudah untuk membunuh Tan Yun? Mendengar ini, Penatua Sun Xuanqi mengangguk dan berkata, baiklah, masuk akal, lanjutkan. Dewa leluhur Si Yuan juga mengangguk. Dewa Sueying berkata lagi, kedua, iblis surgawi ekstrateritorial itu kejam dan berubah-ubah dalam melakukan sesuatu, jadi itu sama sekali tidak dapat dipercaya. Jika Tan Yun pergi ke alam semesta ekstrateritorial selangkah lebih awal, mengembalikan wakil komandan yang ditangkap ke Raja Iblis Besar, dan menebak bahwa Anda ingin bergabung dengan Raja Iblis Besar, dan berkata kepada Raja Iblis Besar bahwa mereka akan melakukannya, bergabunglah untuk membentuk aliansi. Setelah alam dewa dan alam dewa asal, 2 alam dewa yang agung diserahkan kepada Raja Iblis Agung. Tuan, Dewa leluhur kekacauan senior, jika Tan Yun benar-benar melakukan ini, apakah menurutmu Raja Iblis Agung masih akan bersekutu denganmu? Pada saat itu, jika Raja Iblis Agung berpura-pura bersekutu denganmu, dan akibatnya, jika kamu tiba-tiba menyerangmu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mendengar ini, Dewa leluhur asal pertama mengerutkan kening dan mengangguk. Masuk akal, Xiaoying, kamu terus berkata. Para murid patuh. Dewa Sueying berkata, ketiga, alasan mengapa saya tidak setuju dengan aliansi dengan para dewa adalah bahwa para dewa membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa asal kita dan alam dewa kekacauan. Hati para dewa. Tapi Tan Yun berbeda. Dia sangat membencimu. Sekarang, tidak peduli kekuatan atau pengaruhnya, dia jauh dari mampu bersaing denganmu. Dia adalah yang paling mungkin untuk bergabung dengan Raja Iblis Agung. Mungkin, kesepakatan telah dicapai dengan Raja Iblis Agung sekarang. Menggabungkan alasan di atas, guru, murid merasa bahwa Anda tidak boleh membentuk aliansi dengan Raja Iblis Agung. Sueying Sangshen berkata lagi, menurut pendapat seorang murid, guru, Anda dan leluhur dewa kekacauan primordial, Anda harus mundur dan berlatih, dan berusaha untuk menerobos dunia baru dalam 50.000 tahun. Pada saat itu, alam dewa Hongmeng akan dihancurkan dalam satu gerakan, dan hati Hongmeng akan dimenangkan. Ini adalah strategi yang bijaksana tanpa risiko apapun. Mendengar ini, Dewa leluhur asal pertama mengambil napas dalam-dalam dan memandang Changsun Xuanqi dan berkata, saya pikir Xiaoying benar, Dewa leluhur kekacauan, bagaimana menurut Anda? Longsun Xuanqi mengerutkan kening dan berkata, saya memikirkan apa yang dikatakan Xiaoying, tetapi saya selalu berpikir bahwa Tan Yun tidak dapat diberi begitu banyak waktu untuk tumbuh. Jika kita belum menembus alam dalam 50.000 tahun, tetapi Tan Yun telah dipromosikan menjadi dewa leluhur, maka, kita mungkin akan bernasib buruk. Jangan lupa bahwa alasan mengapa kita bisa membunuhnya saat itu adalah karena dia dipukul keras oleh Raja Iblis Agung. Setelah mendengarkan, leluhur Dewa Si Yuan mengangguk, yah, apa yang kamu katakan benar, aku takut akan segalanya. Tuan, Dewa leluhur kekacauan senior. Sueying Sendao, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika Tan Yun dipromosikan menjadi dewa leluhur dalam 50.000 tahun, kita dapat memikirkan banyak cara saat itu, dan tidak akan terlambat untuk membentuk aliansi dengan Raja Iblis hebat. Petik 2. Misalnya, saat itu,
Kamu akan menyelinap ke alam semesta ekstrateritorial dan berpura-pura menjadi Tan Yun, membunuh kepala iblis, dan menyalahkan Tan Yun. Setan besar melihat bahwa Aizi sudah mati, mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk bergabung denganmu dalam aliansi. Setelah mendengarkan, Dewa Leluhur Si Yuan tersenyum dan berkata, ya, Xiao Ying benar. Dewa Leluhur Kekacauan tampaknya terlalu khawatir. Mari kita membuat keputusan seperti ini, bekerja keras untuk berkultivasi, dan di masa depan akan menghancurkan alam Dewa Hongmeng dalam satu gerakan dan membunuhnya dengan darah. Mendengar ini, Changsun Xuanqi berkata, saya harap saya terlalu khawatir. Karena Dewa Leluhur asli Anda mengatakan demikian, jadi putuskan. Mendengarkan kata-kata dua leluhur besar, hati dewa yang mengambang di Sueying akhirnya jatuh kembali ke hatinya, dan jalan rahasia itu berbahaya. Dewa leluhur Si Yuan berkata lagi, kami tidak akan mengirim siapapun untuk menyerang alam Dewa Hongmeng untuk saat ini. Jika tidak, jika kami mengirimnya, kami akan mati. Ya, Changsun Xuanqiang sedikit mengangguk dan berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Oke, aku akan mengirimkannya padamu. Dewa leluhur Si Yuan bangkit dan mengusir Changsun Xuanqi, memikirkan para murid yang dibunuh oleh Tan Yun, dia agak tua. Tan Yun, kamu menunggu dewa leluhur. Mata berlumpur dari dewa leluhur sumber pertama dipenuhi dengan niat membunuh, dewa leluhur dapat membunuhmu di masa lalu, tetapi masih bisa. Alam Dewa Hongmeng, rumah Dewa Hongmeng. Tan Yun duduk bersila di lantai 36 menara ruang dan waktu yang mulia dewa tertinggi, masih melahap surga dan roh bumi dengan liar. Waktu itu seperti anak panah. Sudah 1,36 miliar tahun di menara. Janin abadi ketujuh Hongmeng akhirnya terkondensasi di kolam Tan Yunling, dan dia telah dipromosikan ke kondisi abadi ketujuh. Setelah 1,4 miliar tahun lagi, janin abadi ke-8 Hongmeng dipadatkan di kolam Tan Yunling, memasuki kondisi abadi ke-8. Tan Yun telah menghabiskan 1,5 miliar tahun lagi, melangkah ke kondisi abadi ke-9. Setelah itu, Tan Yun memasuki meditasi dan mulai berlatih Tuan Hongmeng tingkat ke-26. Butuh 40 juta tahun untuk akhirnya menyelesaikan pelatihan di puncak tubuh Tyrant Hongmeng Orde ke-26, yang memiliki kekuatan untuk merobek artefak Orde ke-11 dengan tangan kosong. Jika dia memadatkan armor ilahi Hongmeng, kekuatannya dapat meningkat tajam, dan dia dapat menghancurkan manusia terbaik dengan tangan kosong. Tan Yun membuka matanya, dan matanya mengungkapkan harapan yang dalam, ketika saya dipromosikan menjadi dewa, armor Dewa Hongmeng dapat maju ke armor Hongmeng Zun, dan kemudian kekuatan saya akan meningkat. Menahan kegembiraannya, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata dan mulai berlatih retret. 2 miliar tahun telah berlalu dalam waktu menara. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan pupil bintangnya menunjukkan cahaya kegembiraan. Akhirnya menyentuh penghalang dunia manusiawi. Hahaha, bagus, sangat bagus. Tan Yun tersenyum puas, retret ini, saya menghabiskan 6,3 miliar tahun di menara, dan 17.260 tahun telah berlalu dari dunia luar. Diperkirakan akan ada setidaknya 43.000 tahun sebelum alam semesta runtuh. Cukup bagiku untuk melampaui puncak masa lalu dan dipromosikan menjadi dewa leluhur. Tan Yun tahu bahwa setelah dia dipromosikan ke alam kemanusiaan, tidak akan ada alam kecil. Di masa lalu, dia telah berkultivasi secara maksimal. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam kemanusiaan dan semua hal yang dipromosikan ke keadaan keadilan dan hukuman, dan kemudian ke alam kosmos dan Hongmeng. Mengandalkan wawasan yang telah dia kembangkan di masa lalu, dia sangat percaya diri, memberikan dirinya 20.000 tahun untuk menerobos alam dan melangkah ke tertinggi lagi. Memikirkan hal ini, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya untuk memeriksa alam manusia dan binatang. Ditemukan bahwa selain Xuan Yuanrou, Dewa Wuxin, yang telah dipromosikan ke ranah kemanusiaan, dan Xiaolong Snake, yang sudah menjadi binatang buas dewa di ranah kemanusiaan dan segalanya, orang lain dan binatang buas masih binatang dari alam abadi dan alam abadi. Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa Xuan Yuanrou, Wuxin Sangshen, dan Xiao Longshe dapat dipromosikan adalah karena dalam 2 orang terakhir dan 1 binatang, yang terendah juga Sangshen. Oleh karena itu, 2 orang dan 1 binatang akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Adapun Shen Subing, Tuo Bai Yingying, dan Dongfang Yusu, jika mereka ingin bangkit dari alam abadi ke-9 ke alam manusiawi,
itu jauh lebih sulit daripada 2 orang dan 1 binatang. Selain itu, yang membuat Tan Yun cukup heboh adalah dia mengetahui bahwa istrinya, Ji Yuyan, telah melangkah ke alam surga dan hukuman dan menjadi dewa. Tan Yun bersemangat tentang ini, tetapi itu tidak mengejutkan, karena ketika Yuyan bangun, dia sudah berada di kondisi abadi ke-9. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun di menara, dan itu normal baginya untuk mengembalikan kekuatannya ke hukum-hukuman surgawi. Lagi pula, ketika Yuyan adalah penguasa keabadian di masa lalu, itu sama seperti ketika Tan Yun adalah yang tertinggi Hongmeng. Tan Yun menarik kesadaran spiritualnya, dan ketika dia hendak meninggalkan menara, suara Tuoba Yingying terdengar di benaknya, "Saudaraku, setelah Anda berhasil mengatasi kesengsaraan, saya memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan dengan Anda. Oke, ketika saya dipromosikan ke alam manusiawi, saya akan kembali untuk menemukan Anda." Setelah Tan Yun meninggal, dia menghilang dari udara tipis dari menara, dan muncul di Hongmeng Divine Mansion di saat berikutnya. Hah? Tan Yunjian mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Ekspresinya menjadi serius, berubah menjadi sinar ungu, dan dengan cepat menyapu keluar dari rumah ilahi Hongmeng dan muncul di puncak gunung ilahi Hongmeng. Tan Yun mengangkat matanya, tetapi melihat bahwa ada ratusan retakan kehancuran besar di langit di atas kota Dewa Hongmeng. Ratusan retakan kehancuran hitam pekat membeku di kehampaan, terlihat sangat mengerikan, seolah-olah kekosongan di atas kota terdalam kota Dewa Hongmeng akan runtuh dan hancur kapan saja. Melihat ratusan retakan dalam kehancuran, rasa urgensi secara spontan muncul dari hati Tan Yun. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa membalas dendam sebelum kosmos runtuh dan mendapatkan jantung asal dan kekacauan, maka dia dan semua orang di sekitarnya, dan bahkan semua makhluk di surga akan mati dalam kehancuran besar alam semesta. Tan Yun diam-diam berpikir bahwa kali ini, dia terbang ke luar kota Hongmeng God City dengan sangat cepat. 3 jam kemudian, Tan Yun datang ke daerah di mana pegunungan Hongmeng telah melintasi kesengsaraan terakhir kali, dan mulai menyentuh penghalang kesengsaraan dunia manusiawi. Merayu. Saat Tan Yun menyentuh penghalang untuk melintasi kesengsaraan, segera, langit di atas pegunungan Hongmeng yang luas menjadi ganas, dan awan gelap menutupinya. Langit di atas kepala Tan Yun ditelan oleh awan yang mengepul. Langitnya cerah, tapi sekarang sehitam tinta. Tubuh tiran Hongmeng. Armor Dewa Hongmeng. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, ukuran tubuhnya meroket menjadi raksasa setinggi 20.000 kaki, dan dia melangkah ke udara, memadatkan Magnificent God Armor di tubuhnya. Tan Yun menatap malapetaka yang luas, dengan harapan yang dalam di pupil raksasanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya adalah malapetaka, aku sudah menunggumu terlalu lama, ayo." Malapetaka segala sesuatu sangat menakutkan, dan itu juga disebut malapetaka hidup dan mati bagi mereka yang melintasi malapetaka. Karena kesengsaraan besar segala hal berbeda dari kesengsaraan salib para dewa di bawah alam abadi, kesengsaraan besar segala hal bukanlah kesengsaraan guntur surgawi dari berbagai atribut. Begitu bencana segala sesuatu datang, pada saat itu, bunga-bunga dan pohon-pohon di daerah bencana Tan Yundu akan diberkahi dengan kekuatan dan daya ledak yang kuat, seolah-olah dapat menghancurkan dunia. Setelah kesusahan berhasil, Anda dapat dipromosikan ke alam segala sesuatu yang manusiawi, dan kekuatan manusiawi berasal dari kolam spiritual, yang juga disebut kekuatan dewa. Kekuatan kemanusiaan setidaknya 10 kali lebih kuat dari kekuatan keabadian. Oleh karena itu, begitu alam abadi Tianzun dipromosikan menjadi dewa kemanusiaan dan alam segala hal, kekuatannya akan sangat meningkat. Berdengung. Kekosongan runtuh satu demi satu dalam getaran, dan seberkas cahaya warna-warni mengalir turun dari awan gelap yang mengepul, menutupi area 3 juta sen di bawah Tan Yun. Ho! Segera, bunga dan pohon naik ke langit, kelopak dan daun tampaknya telah memberikan kekuatan yang tak tertandingi, merobek kekosongan, dan meledak ke arah Tan Yun. Pada saat ini, kelopak dan daun yang lebat telah berubah menjadi senjata tanpa akhir, meninggalkan serangkaian goresan mengejutkan pada armor Dewa Hongmeng Tan Yun. Sebulan penuh kemudian, armor Dewa Hongmeng di tubuh Tan Yun telah dicekik dan hancur. Kelopak dan daun yang tak berujung, dengan semburan darah, meninggalkan serangkaian bekas luka yang mengejutkan di tubuh Tan Yun. Wow, darah itu seperti air terjun, menggelegak dari Tan Yun, yang tingginya 20.000 kaki. Ketika kelopak dan daun menghilang, Tan Yun benar-benar tidak lengkap, memperlihatkan sebagian tulangnya. Ledakan. Dengan suara keras dan memekakkan telinga, di tengah awan besar yang mengepul,
gelombang bencana besar memancarkan aura horor, dan momentum menyelimuti Tan Yun. Dalam sekejap, dia menelan Tan Yun, dan dari kejauhan, pandangannya penuh dengan kesengsaraan besar yang melintasi dunia, dan sosok Tan Yun telah menghilang. Waktu berlalu, dan 5 bulan penuh telah berlalu. Ketika awan gelap yang luas memudar, langit masih cerah. Di antara gunung-gunung yang rusak, Tan Yun, yang sama sekali tidak dapat dikenali, dengan hampir hanya kerangka, masih berdiri dengan bangga di langit. Hahaha, ahahaha. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, akhirnya berhasil melintasi malapetaka. Dengan suasana hati yang melonjak, Tan Yun Fei mendarat di antara pegunungan yang hancur, duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi, merasakan perubahan di tubuhnya. Jika Anda dapat melihat ke dalam Tan Yun Lingqi, Anda akan menemukan bahwa 9 janin abadi Hongmeng di kolam spiritualnya mulai bergabung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dalam waktu singkat, mereka bergabung menjadi janin Dewa Hongmeng. Hampir pada saat yang sama, jiwa abadi Hongmeng dalam pikiran Tan Yun juga berubah menjadi jiwa tertinggi Hongmeng. Artinya Tan Yun telah memasuki ranah kemanusiaan. Berdengung. Saat ranah Tan Yun meningkat, segera, aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya, meninggalkan jutaan sen dalam kehampaan, dan serangkaian retakan ruang gelap gulita muncul. Segera, Tan Yun menunjukkan kekuatan magisnya, sumber cahaya, dan dalam sekejap mata, luka-lukanya pulih seperti sebelumnya. Hongmeng Zunjia. Ketika Tan Yun memikirkannya, tiba-tiba, satu set Hongmeng Zunjia memancarkan atmosfer yang kaya dan kuat muncul di permukaan tubuhnya. Saat Tan Yun memadatkan Hongmeng Zunjia, kekuatan fisiknya telah berubah dari menghancurkan artefak luar biasa urutan ke-11 dengan tangan kosong, menjadi meroket untuk menghancurkan artefak surgawi yang luar biasa dengan tangan kosong. Tan Yun yang setinggi 20.000 kaki memiliki arti melihat dunia yang bersinar di pupil bintangnya. Dia sangat percaya diri, dan dengan kekuatan tantangan lompatan kataknya, dia cukup untuk menjadi orang pertama di bawah 3 dewa tertinggi. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air, dan Tan Yun tiba-tiba menyusut. Ketika dia menjadi tinggi normal, dia mengenakan jubah putih, berubah menjadi sinar cahaya putih, terbang keluar dari pegunungan Hongmeng, dan menembak ke arah kota Dewa Hongmeng. Tan Yun kembali ke Dewa Hongmeng setelah pusat kota, dia kembali ke rumah ilahi Hongmeng, melakukan tendangan voli di luar menara Dewa Ruang dan Waktu yang mulia, dan berkata, Ying Ying, aku kembali dari bencana. Detik berikutnya, Tuoba Ying Ying muncul dari udara tipis di depan Tan Yun dan berkata dengan cemas, saudaraku, saya ingin berbicara dengan Anda tentang beberapa masalah strategis melawan Chaos God Realm dan Origin God Realm. Oke, Tan Yun berkata, dan Tuoba Ying Ying datang ke ruang diskusi. Tuoba Ying Ying berkata, saudaraku, kekuatan keseluruhan alam dewa Hongmeng kita hari ini jauh lebih lemah daripada alam dewa asal dan alam dewa kekacauan. Jika ada perang di masa depan, ketika Anda berurusan dengan 2 dewa leluhur yang hebat, akan sulit bagi kami untuk mengalahkan alam dewa kekacauan dan alam dewa asal ketika Anda berurusan dengan pembangkit tenaga listrik lain dari dewa Hongmeng kami. Dunia. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju, "Yah, apa yang kamu katakan masuk akal, dan aku juga berpikir begitu. Aku sedang memikirkan cara apapun untuk mencegah tulang punggung Chaos God Realm dan Origin God Realm meningkatkan kekuatan mereka, atau tidak memberi mereka kesempatan untuk tenggelam." Tan Yun bertanya, Ying Ying, apa strategi terbaikmu? Tuoba Ying Ying berkata, saudaraku, saya punya rencana, saya pikir itu berhasil. Mari kita bicarakan itu. Tan Yun tersenyum. Mata indah Tuoba Ying Ying berkedip dan berkata, saudaraku, rencana ini adalah untuk menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Tan Yun mengerutkan kening, bagaimana menyalahkannya? Siapa lagi yang disalahkan? Tuoba Ying Ying berkata, saudaraku, kamu dengan mudah diubah menjadi penampilan dewa leluhur primordial, dan aku diubah menjadi penampilan dewa leluhur primordial, menyelinap ke alam semesta luar, mencuci darah kota iblis surgawi, dan kemudian dengan sengaja meninggalkan beberapa keaktifan. Dengan cara ini, Raja Iblis Besar dapat marah, dan kemudian Raja Iblis Besar dapat didesak untuk menyerang alam dewa asal dan alam dewa kekacauan. Dengan cara ini, tulang punggung Chaos God Realm dan Origin God Realm akan menjaga benteng perbatasan, membuat mereka tidak dapat berkultivasi dengan nyaman. Singkatnya, itu untuk mengganggu 2 dewa besar. Mendengar ini, Tan Yun bertepuk tangan dan berkata, oke, sangat bagus,
tapi saya khawatir hanya membantai sebuah kota mungkin tidak akan membuat marah Master Iblis besar itu. Jika kamu ingin membunuh, bunuh jenis iblis yang paling penting. Juga, aku kebetulan ingin pergi ke Demon Fire God Valley di alam semesta ekstrateritorial untuk menemukan benih api tingkat tinggi, untuk memasok api besar dan api es besar untuk menelannya. Aku akan memutuskan alam semesta ekstrateritorial ini. Sebelum saya pergi, saya ingin membuat Changsun Xuanqi dan Dewa Leluhur Si Yuan tidak dapat hidup dalam damai. Tuoba Yingying bertanya, saudaraku, kapan kita akan pergi? Tan Yun berkata, aku akan pergi nanti, tetapi kamu tidak ingin pergi, Hongmeng God Realm membutuhkanmu untuk duduk. Sebaiknya kamu mundur, sekarang kakak iparmu Yuyan telah dipromosikan menjadi dewa, aku bisa membiarkan dia menemaniku. Ngomong-ngomong, setelah tiba di alam semesta ekstrateritorial, jika memungkinkan, aku akan pergi ke Bailey Yaner dan bertanya padanya tentang status alam semesta ekstrateritorial. Setelah mendengar ini, Tuoba Yingying berkata, kalau begitu, kamu dan ipar perempuanmu harus lebih berhati-hati. Setelah itu, Tuoba Yingying memasuki latihan retret di Menara Ruang dan Waktu yang mulia Dewa Tertinggi, dan Tan Yun memanggil istrinya Yuyan. Setelah Tan Yun membicarakan rencananya kepada Ji Yuyan mengangguk, aku mendengarkan suamimu. Oke, ayo segera berangkat. Tan Yun berkata, dan membawa Ji Yuyan ke langit untuk terbang keluar dari Hongmeng Divine Mansion. Kemudian, berpegangan tangan, keduanya terbang keluar dari kota luar kota ilahi Hongmeng dan terbang menuju langit utara. Dalam perjalanan, Ji Yuyan bertanya, suamiku, bagaimana kita meninggalkan alam dewa Hongmeng? Tan Yun tersenyum dan berkata, di ujung utara alam dewa Hongmeng kami, ada kekosongan di mana alam dewa Hongmeng terhubung dengan alam dewa kekacauan. Kekosongan pesona di sini cukup lemah, saya tidak sengaja menemukannya ketika Hongmeng Supreme. Sekarang aku akan membawamu melewati pesona dan tiba di Chaos God Realm, pertama-tama balas dendam pada 9 dewa sebelumnya dari Chaos God Realm. Pada awalnya, 9 raja besar menabrak alam dewa Hongmeng dan membantai bawahan saya yang tak terhitung jumlahnya. Terakhir kali saya memasuki alam dewa kekacauan, karena alamnya terlalu rendah, saya hanya bisa berurusan dengan orang-orang dari 9 besar raja. Sekarang dengan kekuatan kita, mudah untuk membunuh 9 orang ini. 9 orang itu cukup bergengsi di Chaos God Realm. Selama kamu membunuh mereka, kamu pasti akan mengejutkan Chaos God Realm dan membuat Chaos Ancestor God tertidur dan makan. Saya khawatir sepanjang hari bahwa saya akan memperlakukan orang lain. Pembangkit tenaga listrik Chaos God Realm dimulai. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 3 tahun kemudian. Dengan kecepatan terbang Tan Yun dan Ji Yuyan, mereka tiba di ujung utara alam dewa Hongmeng dan datang ke depan penghalang yang menghubungkan alam dewa kekacauan. Yuyan, kekuatan penghalang di dalam sangat kuat, kamu memasuki menara, aku akan membawamu masuk, kata Tan Yun. Ji Yuyan menggelengkan kepalanya, suamiku, jangan lupa, aku adalah penguasa abadi di alam semesta terakhir. Aku adalah dewa kuno abadi sepertimu. Aku sekarang adalah dewa, dan tubuhku sangat kuat. Ditambah dengan perlindungan kekuatan abadi, memasuki penghalang yang begitu lemah, kekuatan penghalang tidak dapat menyakitiku sama sekali. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Yuyan tiba-tiba bangkit dari kehampaan menjadi raksasa 10.000 meter, dan segera setelah itu, gelombang kekuatan abadi memancarkan aura keabadian. Seperti naga dan naga berputar-putar di sekelilingnya. Tan Yun tersenyum, menunjukkan tubuh yang mendominasi Hongmeng, tubuhnya melonjak hingga 10.000 kaki, dan kemudian memadatkan Hongmeng Zunjia, Yuyan, aku akan membuka jalan untukmu. Tidak, Ji Yuyan berkata sambil tersenyum, suamiku, wilayahmu rendah, aku akan menjagamu dan memberi jalan untukmu. Tan Yun tercengang sejenak, lalu tersenyum, oke. Tolong nyonya. Sentuhan rasa malu muncul di wajah Yuyan yang menakjubkan, dan segera, dia mengulurkan tangannya dan terjun ke penghalang. Menusuk. Yuyan dengan paksa merobek penghalang yang lemah dengan kedua tangan, dan tersenyum dan berkata, tolong, suami. Tan Yun tertawa dan terbang ke penghalang terlebih dahulu, dan Yuyan mengikuti. Segera, dalam kehampaan yang gelap gulita, bila angin yang ditransformasikan oleh kekuatan pesona sepanjang ratusan kaki yang padat merobek kehampaan dan terus menebas Tan Yun. Terakhir kali Tan Yun memasuki pesona di sini, dia hanya Raja Suci kelas 4, dan hampir mati di bila angin yang dibentuk oleh kekuatan pesona. Tapi kali ini,
Dia tampak tenang, dan bila angin yang kejam dan tak berujung itu runtuh ketika mereka menebas Tan Yun. Di sisi lain, Windblade, kekuatan pesona, sama sekali tidak bisa mematahkan angin puyuh yang dibentuk oleh kekuatan abadi Yuyan. Selain itu, ketika Tan Yun dan Zi San menerbangkan Senzu dalam pesona selama setengah bulan sebelum mencapai alam dewa kekacauan, tetapi sekarang alam Tan Yun sangat berbeda dari waktu itu, mereka tiba di alam dewa kekacauan di sebentar. Ledakan. Dengan suara, Tan Yun menerobos penghalang dengan pukulan, dan He Yuyan melangkah keluar dari kehampaan gelap dan muncul di kedalaman pegunungan Chaos. Segera, pesona di belakang Tan Yun dan keduanya sembuh sendiri. Selanjutnya, kedua tubuh itu tiba-tiba menyusut, Tan Yun Yirong menjadi setengah baya, dan Yu Yan Yirong menjadi kostum wanita yang menawan. Suamiku, kemana kita akan pergi sekarang? Yu Yan Qingcheng tersenyum, menawan. Mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh yang tidak terselubung dan berkata, orang yang membunuh sebagian besar bawahan saya di masa lalu adalah Raja Dewa Ganlun. Terakhir kali saya pergi ke kota Dewa Ganlun dan menghancurkan keluarganya, tetapi saya tidak dapat pergi ke perbatasan Chaos God Realm Ganlun. Kota tentara membunuhnya. Karena di sini kali ini, ayo pergi ke kota tentara Ganlun dulu dan bunuh dia dengan darah. 3 tahun telah berlalu sejak pertempuran telah berubah. Benteng perbatasan alam dewa kekacauan, kota militer Ganlun. Keciut. 2 berkas cahaya, satu putih dan satu merah, jatuh dari langit, dan berubah menjadi Tan Yun, yang mengenakan jubah putih, dan Yu Yan, yang mengenakan gaun merah, setelah gerbang kota yang menjulang tinggi. Permisi, siapa mereka berdua? Seorang bijak besar yang menjaga gerbang kota tampak hormat ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat ranah Tan Yun dan Ji Yuyan. Tiba-tiba, Tan Yun menggunakan murid surgawi Hong Meng-nya, dan cahaya merah samar di matanya melintas, dan mata ilahi yang agung tidak akan memiliki dewa segera. Apakah Ganlun ada di sini? Tanya Tan Yun. Ya, dewa yang agung akan terlihat kusam. Apa kekuatannya saat ini? Tanya Tan Yun. Itu adalah penguasa surgawi dari alam abadi ke-9. Dewa agung berkata dengan ekspresi membosankan. Segera, Tan Yun mengangkat murid dewa Hong Meng, dan berkata kepada Jenderal Dewa Agung, pergi dan beritahu Anda Ganlun Tianzun, dan katakan bahwa dewa mengetahui siapa pembunuh sukunya lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Mendengar ini, Dewa Agung dengan hormat akan berkata, Senior, bagaimana Anda menyebutnya? Di mana begitu banyak omong kosong? Tan Yun memarahi, lupakan saja. Tunggu dewa masuk dan temukan dia secara pribadi. Ini, Dewa Agung berkata, Senior, maaf, Junior tidak dapat membuka gerbang kota sebelum Anda memiliki nama. Yah, Senior, tunggu sebentar di sini, dan Junior akan memasuki kota dan memberitahu kami Tuan Tianzun. Tan Yun melambaikan tangannya dengan tidak sabar, oke, pergi. Setelah mendengar ini, Jenderal Dewa yang Agung menawarkan sebuah tanda, dan segera, seorang Jenderal Dewa di dalam gerbang kota membuka gerbang kota. Kemudian, Dewa besar itu menerbangkan voli ke gerbang kota. Rumah Tianzun, Aula Tianzun. Di aula, seorang pria tua berambut putih yang berusia sekitar 80 tahun menutup matanya dan berkonsentrasi. Orang tua itu adalah Tianzun Ganlun. Tuan Tianzun, bawahan memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan. Suara jenderal besar datang dari luar aula. Mengatakan, Tianzun Ganlun berkata ringan tanpa membuka matanya. Kembalilah ke Tuan Tianzun, pasangan setengah baya keluar dari kota. Mereka bilang mereka tahu siapa pembunuh keluargamu. Dewa Agung berkata, dan Tianzun Ganlun, yang sedang duduk di lantai di aula, menghilang begitu saja. Pada saat berikutnya, dia muncul di luar aula, menatap jenderal besar dan berkata, apakah ini benar? Kembali ke Tuan Tianzun adalah benar. Begitu Jenderal Dewa Agung berbicara, Tianzun Ganlun di depannya membubung ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak menuju gerbang kota. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya perak jatuh dari langit dan berubah menjadi Tianzun Ganlun mengenakan jubah perak, berdiri di atas menara. Tianzun Ganlun menatap Tan Yun dan Yu Yan, dan matanya yang berlumpur menunjukkan sentuhan keterkejutan. Saya bahkan tidak bisa melihat kultivasi pasangan paruh baya ini. Tidak ada 2 orang seperti itu di alam dewa kekacauan. Tianzun Ganlun mengerutkan kening, hatinya waspada, tetapi dia melipat tinjunya dan menatap kedua pria Tan Yun dan berkata, Tianzun ini menatap keduanya secara langsung. Saya tidak tahu dari mana keduanya berasal.
Siapa nama belakang dan nama depan? Saat Tianzun Ganlun menatap Tan Yun, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah misterius saat dia netral. Tiba-tiba, Tianzun Ganlun di atas para dewa merasa pusing dan kehilangan kesadaran dan tampak kusam. Buka gerbang kota. Suara terkutuk Tan Yun terdengar dari benak Tianzun Ganlun. Ya, Ganlun Tianzun menjawab, dan dengan lambaian tangan kanannya, token itu terbang keluar dari manset, melayang di udara. Segera, seberkas cahaya dari token melesat ke gerbang kota, dan segera, gerbang kota terbuka, bergemuruh. Tan Yun dan Yu Yan terbang ke gerbang kota, muncul di puncak menara ketika mereka melintas dari kehampaan, berdiri di depan Tianzun Ganlun. Pada saat ini, puluhan ribu tentara dewa di luar dan di dalam gerbang kota tidak tahu apa yang terjadi. Dalam hati mereka hanya berpikir bahwa Tuan Tianzun mengenal Tan Yun dan Ji Yuyan, dan ini membuka gerbang kota. Segera, Tan Yun mengangkat murid Hongmeng. Setelah Tianzun Ganlun melambat, menatap Tan Yun dan Yu Yan, dia terkejut dan dengan tegas berkata, bagaimana kamu bisa masuk? Tidak menunggu kata-kata Tianzun Ganlun jatuh, Tan Yun memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan mengulurkan tangan serta mencubit Tianzun Ganlun dengan kilat. Lepaskan Tianzun ini. Ketika Ganlun Tianzun tiba-tiba mendorong tangan kanannya ke arah Tan Yun, sebuah Excalibur di tangannya keluar dari udara tipis dan memotongnya di leher Tan Yun. Kirim ke Laosi. Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan menggenggam pergelangan tangan kanan Tianzun Ganlun yang memegang pedang. Kai, dalam suara retak tulang yang jelas, Tan Yun dengan paksa mematahkan tangan kanan Tianzun Ganlun. Tianzun Ganlun memegang tangan pedang ilahi yang terputus, jatuh ke dalam kehampaan dengan darah yang disemprotkan, dan menancapkannya di tanah. Melihat pemandangan ini, puluhan ribu tentara dewa benar-benar panik. Mereka tidak tahu siapa yang ada di menara. Beraninya menyerang Master Tianzun. Selain itu, Tuan Tianzun bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang paruh baya di menara. Jadi seberapa kuat kekuatan orang paruh baya? Ketika semua dewa dan tentara gemetar, Tianzun Ganlun, yang lehernya dijepit oleh Tan Yun, memerah dan menatap Tan Yun dengan ngeri, sambil sesekali berkata, siapa? Siapa kamu? Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik siapa aku. Tan Yun mencibir, mengangkat teknik penyamaran dan mengembalikan penampilan seorang pemuda tampan. Tan Yun, kamu adalah Hongmeng tertinggi. Tianzun Ganlun memucat karena ketakutan, bagaimana mungkin, bagaimana kamu memasuki alam dewa kekacauanku? Tidak ada komentar. Tan Yun tampak dingin dan menakutkan, saya pikir Anda harus tahu mengapa Lao Su datang kepada Anda. Tianzun Ganlun gemetar ketakutan, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Tentu saja dia tahu mengapa Tan Yun datang kepadanya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa di masa lalu dia memimpin orang ke alam Dewa Hongmeng, dan dia telah membantai sebagian besar bawahan Tan Yun. Melihatmu, kamu tahu persis mengapa aku mencarimu. Tan Yun menyipitkan matanya menatap tajam. Pada awalnya, kamu paling banyak membunuh bawahanku, dengan cara brutal dan tidak manusiawi. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan denganmu hari ini? Setelah berbicara, Tan Yun menyeringai dan berkata, oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Itu adalah rumah dewamu yang berlumuran darah lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Mendengar ini, Tianzun Ganlun, yang tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini, memikirkan keluarga dan klannya yang telah meninggal secara tragis. Dia meraung, Tan Yun, kamu kacau. Ledakan. Tan Yun meninju mulut Tianzun Ganlun dengan kepalan tangan, giginya tanggal dan ekspresinya kesakitan. Dalam pikiran Tan Yun, pedang pembunuh ilahi Hongmeng terbang dari alisnya dan mendarat di tangan kirinya. Tan Yun memegang pedang di tangan kirinya dan memasukkannya ke dalam mulut Tianzun Ganlun, membuat lidahnya hancur berkeping-keping. Pukul. Tan Yun mengayunkan pedangnya dan memotong kaki Tianzun Ganlun, mengangkatnya dan membantingnya ke menara, dan menginjak dadanya. Tianzun Ganlun menatap Tan Yun dengan mata pecah-pecah, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dulu ketika kamu membunuh jutaan bawahanku, bahkan jika kamu mati 1000 kali dan 10.000 kali hari ini, aku tidak akan menghilangkan kebencianku. Mata Tan Yun menjadi merah, dan dengan lambaian pedang di tangan kirinya, dia memotong tangan kiri Tianzun Ganlun. Pukul kemudian, di mata para dewa dan tentara yang ketakutan, Tianzun Ganlun dieksekusi. Melihat mayat Tianzun Ganlun yang mengerikan di menara,
Para prajurit di bawah sangat ketakutan sehingga mereka berhamburan, berteriak. Oh, Tuan Tianzun dibunuh oleh Hong Meng Supreme. Hong Meng Supreme ada di sini untuk membunuh. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, puluhan juta tentara di seluruh kota tentara Ganlun menjadi panik, merasa bahwa dunia akan segera berakhir. Berdengung, rambut Tan Yun beterbangan, dan semua prajurit ditelan dalam sekejap, dan suara acuh tak acuh berbunyi, hari ini adalah yang tertinggi, mereka yang berada di bawah alam Raja Ilahi tidak akan membunuh. Tidak akan ada belas kasihan bagi mereka yang berada di atas alam Raja Ilahi dan di atasnya. Yu Yan, bunuh. Setelah itu, Tan Yun memegang pedang ilahi Hong Meng, dan indera ketuhanannya terkunci di 12 orang kuat kota di alam Raja Ilahi, 3 orang kuat di alam surgawi, dan He Yuyan membunuh 15 orang. 2 saat kemudian, Tan Yun mengumpulkan pedangnya dan He Yuyan terbang keluar dari kota militer Ganlun. Setelah dipastikan bahwa Tan Yun dan 2 dari mereka telah pergi jauh, seorang jenderal besar tingkat kaisar bijaksana kelas 9, kemudian buru-buru terbang keluar dari kota militer Ganlun dan terbang menuju kota Dewa Kekacauan. Dia ingin membunuh Hong Meng Supreme ke dalam Chaos God Realm, segera laporkan kepada Dewa Leluhur Kekacauan. Waktu berlalu, 4 bulan telah berlalu. Selama periode ini, Tan Yun membunuh semua 8 penguasa surgawi lainnya di alam Dewa Kekacauan. 8 dewa ini, mantan dewa dan Ganlun, adalah 9 dewa dari alam Dewa Kekacauan. Ketika Tan Yun membunuh 8 yang mulia surgawi lainnya, dia membunuh semua orang kuat di atas alam Kaisar Suci di kota militer yang dia jaga. Pada akhirnya, Tan Yun dan Yu Yan bergandengan tangan setelah mengubah kapasitas mereka dan menuju benteng perbatasan alam Dewa Siyuan. Tan Yun akan pergi ke perbatasan alam Dewa Siyuan, siap untuk membantai 12 Raja Agung bawahannya. Dalam sekejap, 5 bulan lagi berlalu. Kota Dewa Kekacauan, Kuil Kekacauan. Di Kuil, cucu Xuanqi sedang mundur, dan sekarang urusan di alam Dewa Kekacauan untuk sementara ditangani oleh Dewa Baixi. Dewa Baixi di Baiku Seng Sui terbang keluar Kuil Kekacauan dengan ekspresi cemas, dan membungkuk dan berkata, "Tuan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan." Suara tidak senang dari cucu Xuanqi datang dari Kuil Kekacauan. Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu adalah seorang guru? Kamu bertanggung jawab atas alam Dewa Kekacauan untuk saat ini. Jangan repot-repot mundur sebagai guru. Petik 2. Kembalilah ke guru, para murid tidak bisa menangani urusan saat ini. Dewa Baixi dengan hormat berkata, Hong Meng Supreme telah memasuki perbatasan kita. Bunuh semua 9 bangsawan surgawi. Ledakan. Gerbang kuil segera terbuka, dan cucu Xuanqi melangkah keluar dengan marah, matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Sialan Tan Yun, bagaimana dia memasuki alam Dewa Kekacauan kita? Kembalilah ke guru, saya tidak tahu muridnya. Bai Si Sangshen menundukkan kepalanya. Katakan, apakah 9 kota militer di mana 9 yang mulia surgawi duduk telah dibantai? Changsun Xuan Qixiang mengepalkan tinjunya dengan erat, juga, berapa banyak pasukan yang dibawa Tan Yun? Dewa Baixi berkata, Tuan, Tan Yun hanya membawa seorang wanita ke sini, dan dia tidak membantai kota. Hanya saja semua pembangkit tenaga listrik di atas alam Kaisar Suci di 9 kota militer musnah. Sekarang Tan Yun dan wanita itu telah menghilang, dan mereka belum menyerang kota militer lain di alam Dewa Kekacauan. Aku tidak tahu apakah mereka kembali ke alam Dewa Hong Meng atau menyembunyikannya. Mendengar ini, cucu Xuanqi mengerutkan kening, dan berkata dengan terkejut, dia tidak membantai kota. Ya Tuan, nada suara Bai Si Sangshen dikonfirmasi. Long Sun Xuanqi merenung sedikit, dan ada sentuhan Minggu di matanya, saya mengerti, ketika 9 penguasa surgawi yang agung masih menjadi dewa, mereka membantai banyak orang Tan Yun. Jadi kali ini dia terutama di sini untuk membalas dendam. Juga, dia hanya membunuh orang-orang kuat di atas tingkat Kaisar Suci di 9 kota militer. Jelas, dia ingin melemahkan tulang punggung alam Dewa Kekacauanku. Dewa Baixi berkata dengan cemas, Tuan, akankah Tan Yun menyerang tulang punggung kota militer lainnya? Mungkin tidak. Changsun Xuanqi berkata, dengan tingkat kelicikannya, waktu harus dihitung. Ketika guru mengetahui bahwa dia telah datang ke alam Dewa Kekacauan, dia akan melarikan diri. Seperti yang diharapkan Changsun Xuanqi. Tan Yun menghitung waktu. Ketika Changsun Xuanqi mengetahuinya, dia sudah dalam perjalanan ke perbatasan alam Dewa Siyuan.
Tan Yun tidak ingin berurusan dengan pembangkit tenaga listrik di atas tingkat kaisar suci di kota-kota militer lain di alam dewa kekacauan. Tentu saja tidak. Tan Yun sangat menginginkannya, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Karena terlalu beresiko. Jika cucu Xuanqi bergegas melakukannya sendiri, dirinya dan Yu Yan akan mati. Setelah Changsun Xuanqi berkata, dia berkata dengan cemas, tapi untuk jaga-jaga, aku masih harus pergi ke alam dewa asal sebagai guru, dan membiarkan alam dewa asal datang ke alam dewa kekacauanku untuk melakukan teknik deduksi yang hebat. Jika Tan Yun masih di alam dewa kekacauan, dimanapun dia bersembunyi, dia bisa menyimpulkan keberadaannya. Baik sih, Anda segera memerintahkan saya untuk memperkuat penjaga saya di alam dewa kekacauan, kota-kota militer besar, dan kota-kota dewa utama, dan pergi ke alam dewa asal sebagai guru. 6 bulan kemudian, alam dewa Siyuan, rumah dewa Siyuan. Di kuil leluhur, Dewa Sueying menghadap dewa leluhur asal, dengan hormat berkata, Tuan, beginilah yang terjadi. Alam dewa asal kita dan 12 dewa besar semuanya dibunuh oleh Tan Yun. Saya sangat marah. Si Yuanzu sangat marah sehingga wajah tuannya memerah. Beberapa saat yang lalu, dia sedang mundur. Tiba-tiba, dia mendengar bahwa Dewa di Sueying melaporkan sesuatu yang penting. Tetapi ketika dia mendengar berita bahwa Tan Yun telah benar-benar membunuh benteng perbatasan alam Dewa Siyuan dan membunuh semua 12 bangsawan surgawi, dia sangat marah sehingga dia akan meledak, dan meraung, Xiaoying, kamu segera gunakan yang besar, dorong Yansu, simpulkan jejak Tan Yun. Tuan, muridnya telah disimpulkan. Dewa Sueying berkata dengan jujur, Tan Yun telah memasuki alam semesta luar. Alasan mengapa Sueying Sangshen mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia bertemu ayahnya Tan Yun 2 bulan lalu. Tan Yun memintanya untuk dengan sengaja memberitahu asal-usul dewa leluhur, yaitu memperkenalkan dewa leluhur asal ke alam semesta luar untuk membunuh orang dengan pedang. Dengan bantuan Raja Iblis Agung, berurusan dengan dewa pemrakarsa. Apa? Dia pergi ke alam semesta ekstrateritorial. Dewa leluhur asal mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan di alam semesta ekstrateritorial? Sueying Sangshen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuier tidak tahu. Pada saat ini, seorang pelayan datang ke kuil leluhur dan dengan hormat berkata, leluhurku, leluhur kekacauan ada di sini. Segera, cucu Xuanqi berjalan ke aula dengan wajah muram, dan berkata langsung ke intinya, Tan Yun membunuh 9 dewa alam dewa kekacauan saya lebih dari setahun yang lalu. Dia sekarang mungkin bersembunyi di alam dewa kekacauan saya. Petik 2. Dewa leluhur Siyuan, tolong lakukan perjalanan ke alam dewa kekacauan dan lakukan teknik deduksi yang hebat. Tanpa menunggu kata-kata Long Sun Xuanqi, Dewa leluhur Siyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu pergi, Tan Yun sudah pergi ke alam semesta luar. Tan Yun tidak hanya membunuh 9 dewa bawahanmu, tetapi juga 12 dewa dari alam dewa asalku. Mendengar ini, Changsun Xuanqi terkejut, mengapa dia pergi ke perbatasan alam dewa Siyuan. Sekarang dia menuju ke alam semesta luar. Betul sekali. Leluhur asal pertama dipenuhi dengan kemarahan, binatang buas ini sangat licik. Dia pasti mengira aku tidak akan berani pergi ke alam semesta luar, dan dia melarikan diri ke alam semesta luar. Leluhur kekacauan, kali ini membunuh Tan Yun memiliki kesempatan langka seumur hidup. Saya menyarankan agar kita segera berangkat untuk mencoba keberuntungan kita di alam semesta luar. Bahkan jika ada kesempatan untuk menangkap Tan Yun, kita tidak boleh tidak kena. Long Sun Xuanqi mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah ini konspirasi Tan Yun? Bawa kami ke alam semesta ekstrateritorial dan gunakan tangan Raja Iblis Agung untuk berurusan denganmu dan aku. Mendengar ini, Dewa leluhur Siyuan ragu-ragu. Tidak, aku harus menemukan cara untuk membuat mereka berdua pergi ke alam semesta luar. Sampai titik ini, Dewa di Sueying mengerucutkan bibirnya, dan kemudian berhenti berkata, Tuan, Dewa kekacauan primal senior, saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Apa masalahnya? Dewa leluhur Siyuan bertanya. Sueying Sangshen berkata, Tuan, beberapa hari yang lalu, saya tiba-tiba teringat bahwa pembunuhan klan Anda di alam abadi Siyuan lebih dari 30.000 tahun yang lalu, dan pemusnahan cucu tertua dari alam abadi Primal Chaos, mungkin sama dengan Tan Cloud terkait. Jadi para murid melakukan teknik deduksi besar, dan sebagai hasilnya, pembunuhnya benar-benar Tan Yun. Setelah mendengar ini, Dewa leluhur dari sumber pertama melompat ke guntur, Tan Yun, kamu binatang,
bahkan jika Dewa Leluhur mengejar ujung dunia kali ini, dia akan menghancurkanmu. Dewa Leluhur Kekacauan, dengan kekuatan kita, setelah kau dan aku memasuki alam semesta ekstrateritorial, bahkan jika kita bertemu dengan Raja Iblis Agung, kita semua bisa mundur di bawah tangan kita bersama. Pergi ke alam semesta luar. Mendengar ini, Sun Xuanqi tertua memikirkan klan cucu tertua dari Chaos Immortal Realm yang dimusnahkan oleh Tan Yun. Matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Oke. Bahkan jika ini adalah trik Tan Yun, kita harus pergi. Jika kamu tidak menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi berkeping-keping, akan sulit bagiku untuk menghilangkan kebencianku. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian. Tan Yun mengendarai Tianzun Shenzhou yang luar biasa bersama Yuyan, dan akhirnya melewati perbatasan 3 dewa utama dan wilayah tandus antara alam semesta luar. Tianzun Shenzhou yang luar biasa yang dikendarai Tan Yun adalah persis rampasan yang diperoleh dengan membunuh leluhur asli Shen Yang Sun Gongzi Zhengxiong ketika dia menelan para dewa dan berburu harta karun di alam dewa asal. Pada saat ini, Tan Yun menyingkirkan Shenzhou, dan He Yuyan menggunakan teknik tembus pandangnya untuk bersembunyi di awan merah yang berapi-api. Kekosongan di depan mereka berdua adalah penghalang alam semesta luar. Tan Yun menjelaskan kepada Yuyan, ada total 136 pintu masuk ke alam semesta luar. Sebuah kota raksasa dibangun di setiap pintu masuk, dan kota raksasa di bawah kita adalah kota terdekat dengan alam dewa asal, yang disebut kota iblis alam leluhur. Jika dewa leluhur asal pertama benar-benar mengejar, dia kemungkinan besar akan masuk dari kota iblis leluhur di bawah. Kita akan turun nanti, membuat tembus pandang, dan masuk dari kota iblis alam leluhur. Saat masuk, jangan ganggu iblis itu, kita juga tidak bertindak atas iblis apapun. Setelah mendengar ini, Yuyan mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan transmisi suara berkata, suamiku, sangat mudah bagi kita untuk memasuki alam semesta luar. Yah, semudah itu. Tan Yun berkata melalui suara. Jika itu sangat mudah, bukankah Raja Iblis Besar akan takut dengan serangan mendadak dari 3 dewa? Yuyan bingung. Yuyan, kamu tidak tahu sesuatu. Tan Yun menjelaskan, alam semesta ekstrateritorial berbeda dari alam semesta tempat kita tinggal. Tidak ada dewa langit dan bumi di alam semesta ekstrateritorial, dan tidak ada cara untuk menampilkan para dewa, tetapi iblis luar angkasa dapat menampilkan kesadaran iblis. Jika 3 pasukan dewa besar masuk, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan dewa ekstrateritorial. Lalu apa perbedaan pintu masuk dan kematian? Dengan kata lain, Raja Iblis Agung masih cemas bahwa dewa kosmik di wilayah kita menyerang kosmos luar. Setelah mendengar ini, Yuyan berkata dalam transmisi suara, begitulah. Dan suamiku, aku mendengarmu mengatakan sebelumnya bahwa dewa leluhur asli mengetahui teknik deduksi hebat. Jika dia memasuki alam semesta luar, akankah dia menyimpulkan keberadaan kita? Tan Yun berkata dalam transmisi suara, jangan khawatir, dewa leluhur asal pertama ada di alam semesta luar dan tidak dapat melakukan teknik deduksi besar. Setelah itu, Tan Yun memimpin Yuyan dan menggunakan teknik tembus pandangnya untuk terbang menuju kota iblis leluhur di bawah. Sesaat kemudian, setelah Tan Yun dan Yuyan terbang keluar kota iblis leluhur yang megah, Tan Yunjian mengerutkan kening, dan dia menemukan bahwa kota iblis leluhur telah diatur oleh seseorang untuk melindungi kota. Suamiku, bukankah maksudmu kota iblis alam leluhur tidak memiliki formasi pertahanan yang hebat? Kata Yuyan. Iya, itu tidak terjadi sebelumnya, kata Tan Yun, menatap formasi parit, matanya mengungkapkan sentuhan pemahaman. Yuyan, formasi parit ini sangat akrab bagiku, itu diatur oleh Xiao Yutian. Siapa Xiao Yutian? Yuyan bertanya. Xiao Yutian adalah ayah Suan Yuanrou, patriark lama klan roh. Tan Yun Chuanyin memberitahu Yuyan tentang keluhannya dengan Xiao Yutian dan aliansi antara Xiao Yutian dan Raja Iblis Besar. Yuyan, aku akan membuka celah dalam formasi pertahanan yang hebat sekarang, dan kemudian kita akan masuk. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, tangannya perlahan berputar di kehampaan, melepaskan gumpalan Divine Power, dan dengan cepat menyerap ke dalam formasi parit besar di atas gerbang kota. Segera, celah dengan diameter panjang 10 meter muncul di formasi pertahanan yang hebat, dan Tan Yun dan Yuyan terbang ke formasi besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, Tan Yun tidak segera melewati kota iblis alam leluhur dan memasuki alam semesta luar,
tetapi membawa Yu Yan ke langit dan mendarat di puncak gunung yang subur. Puluhan ribu iblis yang menjaga gerbang kota tidak mengetahuinya. Yu Yan, kami menunggu untuk menyentuh nada kami di sini untuk melihat apakah dewa leluhur asal pertama akan datang, kata Tan Yun. Ya, Yu Yan mengangguk dulu. Waktu berlalu hari demi hari, dan sebulan kemudian, Tan Yun tidak menunggu dewa pencipta. 2 bulan kemudian, itu masih tidak menunggu. Sampai Tan Yun menunggu selama 3 bulan, dia belum melihat dewa leluhur Si Yuan datang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Yu Yan, sepertinya dewa leluhur Si Yuan tidak akan datang, kita. Sebelum transmisi suara Tan Yun selesai, Yu Yan tampaknya telah menemukan sesuatu, matanya yang indah mengungkapkan kebencian yang mengerikan, dan transmisi suara berkata, suami, cucu Suanqi juga ada di sini. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua yang tidak bisa melihat basis kultivasi. Seharusnya dewa leluhur asal yang kamu katakan. Tidak ada keraguan bahwa Yu Yan dan Changsun Suanqi jelas merupakan musuh berdarah. Tan Yun mendongak, melihat ke seberang formasi besar kota, dan menemukan bahwa di langit luas di luar kota, dewa leluhur asal pertama dan Sun Suanqi tertua terbang dengan kecepatan tinggi. Tan Yun menatap cucu Suanqi dengan heran. Dia menduga bahwa dewa leluhur sumber pertama mungkin datang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa cucu Suanqi juga akan datang. Suamiku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yu Yan berkata melalui transmisi suara. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, kamu memasuki pagoda dewa tertinggi di telingaku, dan kemudian dengan sengaja membiarkan kalian berdua melihatku di kota. Dengan pengetahuan mereka, berdua, tidak sulit untuk menembus perisai besar. Setelah mereka masuk, saya akan menggunakan teknik tembus pandang untuk memperkenalkan mereka ke alam semesta ekstrateritorial, dan kemudian kita akan dengan mudah menjadi seperti mereka dan membantai mereka. Kota iblis dari alam leluhur, salahkan mereka. Yu Yan mendecakkan kepalanya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus menara di telinga Tan Yun. Segera, Tan Yun mengangkat teknik penyamaran dan mengembalikan penampilan tampan aslinya. Setelah menawarkan pedang Excalibur Hongmeng, dia mengangkat teknik tembus pandang dan membunuh puluhan ribu iblis luar angkasa di bawah gerbang kota dari puncak. Tubuh tiran Hongmeng. Hongmeng Zunjia. Dalam kehampaan, tubuh Tan Yun melonjak hingga 20.000 zang, dan dia dengan tegas berkata, iblis sialan, pergilah ke neraka. Ledakan. Tan Yun turun dari langit, kakinya tiba-tiba menginjak 2 setan surgawi setinggi ratusan meter. Membunuh. Tan Yun takut cucu Suanqi dan dewa leluhur Si Yuan di luar kota tidak akan dapat menemukannya. Dia sengaja meraung, mengayunkan pedangnya dengan darah yang menghancurkan, dan memotong iblis yang namanya tidak melambat. Pada saat ini, seorang jenderal iblis berteriak dengan suara serak, jenderal iblis yang hebat, seseorang telah membunuh. Detik berikutnya, raungan bergema di seluruh kota iblis alam leluhur, semua prajurit iblis dan jenderal iblis mematuhi perintah. Biarkan jenderal iblis besar ini membunuh. Segera, di kota iblis alam leluhur yang luas, iblis terkenal dengan gigi dan cakar menyerang Tan Yun. Iblis berbeda dengan manusia. Mereka haus darah, kejam, tidak takut hidup dan mati, dan tidak akan mundur tanpa bertarung karena kekuatan Tan Yun. Pada saat yang sama, di langit di luar kota iblis alam leluhur, mata keruh dari dewa leluhur asal pertama menunjukkan kegembiraan. Lihatlah dewa leluhur kekacauan, Tan Yun ada di kota, membantai iblis itu. Long Sun Suanqi memikirkan orang-orang di Chaos Immortal Realm yang dipenggal oleh Tan Yun. Matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dengan cara ini, Tan Yun tidak membentuk aliansi dengan Raja Iblis Agung. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membantai kota iblis leluhur. Ya, Dewa Penggagas berkata, Dewa Leluhur Chaotic, saya tidak pandai memecahkan formasi. Bisakah Anda melihat apakah formasi pertahanan besar kota iblis leluhur dapat dipatahkan? Yah, tunggu sebentar. Sutra hijau matahari panjang Suanqi menari, dan kesadaran tak terlihat turun, menutupi formasi pertahanan besar kota iblis leluhur. Setelah 3 napas pendek, cucu Suanqi menarik indera spiritualnya, dan berkata dengan nada tertentu, tata letak formasi ini cukup halus, tetapi beri saya waktu sebentar dan saya bisa memecahkannya. Oke, bagus. Dewa leluhur asal pertama memperingatkan, ketika Anda menghancurkan formasi, cobalah untuk tidak mengganggu Tan Yun. Kalau tidak, begitu dia melarikan diri ke alam semesta ekstrateritorial, kita tidak akan bisa melepaskan kesadaran setelah masuk, dan akan sulit untuk menemukannya lagi.
Saya mengerti. Setelah Chang Sun Xuanqi menjawab, dia menjentikkan lengan giok tanpa tulangnya, dan segera, kekuatan magis dilepaskan. Dia memanipulasi kekuatan ilahi, dari lautan awan yang luas, menjadi serangkaian kekuatan ilahi yang ramping. Setelah beberapa saat, di kota iblis alam leluhur, Tan Yun memegang pedang dewa pembunuh yang luar biasa di tangannya untuk membunuh puluhan ribu iblis. Di sekelilingnya, mayat iblis surgawi menumpuk seperti gunung, dan bau darah berkumpul di sungai, berjatuhan ke arah luar kota. Pada saat ini, boom! Suara keras memekakkan telinga, dan iblis yang membunuh Tan Yun berhenti satu demi satu, tetapi saya melihat pola totem di langit yang dipadatkan oleh kekuatan suci, dengan kekosongan yang runtuh, dicetak di depan tembok besar. Berdengung. Ketika formasi bergetar hebat, formasi dalam formasi totem langsung ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Tidak, musuh lain akan datang. Petik 2 petik 2. Tentara iblis surgawi di kota iblis leluhur sedang dalam kerusuhan, dan sepasang murid raksasa menunjukkan kepanikan yang tak terbendung. Tan Yun melihat ke belakang dengan tiba-tiba. Ketika dia melihat Long Sun Xuanqi dan dewa leluhur asal pertama turun dari langit, dia pura-pura ketakutan dan berteriak, "Kalian berdua, kenapa?" Tan Yun, kamu binatang, kamu membunuhku sebagai anggota alam abadi Si Yuan, tetapi hari ini dewa leluhur ingin kamu mati. Dewa leluhur Si Yuan berkata dengan tajam. Tan Yun, kamu menghancurkan klan cucu tertuaku dari Chaos Immortal Realm, dan menunggu dewa leluhur untuk menangkapmu, sehingga kamu tidak bisa bertahan dan mati. Dalam suara dingin Chang Sun Xuanqi, tangan gioknya menekan susunan yang mengejutkan. Berdengung. Void gemetar, telapak tangan raksasa-raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan dewa leluhur, difoto menuju medan perang. Ledakan. Ditemani oleh suara keras, formasi retak asli meledak terbuka, memperlihatkan lubang besar. Melarikan diri. Tan Yun berpura-pura pucat, dan buru-buru mengorbankan Tianzun Senzu kelas tertinggi di cincin dewa. Wow, dengan tubuh setinggi 20.000 kaki, dia melompat ke Senzu dan hendak melaju menuju alam semesta luar. Ketika dia menukik ke kota iblis alam leluhur, dia menatap Senzu yang dikendarai Tan Yun, tubuh tua. Menjentikkan, Tan Yun, Senzu yang Anda kendarai dibuat oleh dewa leluhur untuk cucu saya. Bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Tan Yun mengendarai Senzu dan terbang menuju alam semesta luar dengan kecepatan tinggi, hanya menyisakan tawa keras, berlama-lama di atas kota setan leluhur. Hahaha, dewa leluhur sumber pertama, aku lupa memberitahumu. Pada awalnya, kamu, Sun Gongzi Zhengxiong, tidak dibunuh oleh binatang buas di dewa menelan, tetapi oleh Lao Su. Hahaha, setiap kali aku berpikir untuk membunuh cucu malammu, menghancurkan klan alam abadi Si Yuanmu, dan membunuh muridmu, aku senang. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, dewa leluhur asal bergegas ke mahkota. Dasar sial, ternyata cucuku dibunuh olehmu di Swallowing God. Bahkan jika dewa leluhur mengejar sampai ke ujung dunia, dia akan menghancurkanmu. Dengan semburan raungan, dewa leluhur asal pertama dan Chang Sun Xuanqi menukik ke bawah dan terbang ke kota setan leluhur. Keduanya tidak peduli tentang membunuh iblis luar angkasa, jadi mereka mengejar Tan Yun dengan cepat. Ketika mereka mencapai ranah keduanya, mereka tidak perlu lagi mengendalikan Senzu. Kecepatan terbang mereka 3 poin lebih cepat dari kendali penuh Tan Yun atas Tianzun Senzu yang luar biasa. Tan Yun, kamu tidak bisa melarikan diri. Raungan dewa leluhur Si Yuan mengguncang gendang telinga para iblis. Dewa leluhur Si Yuan, jangan bicara omong kosong, kamu bisa bicara setelah aku. Setelah Tan Yun berbicara, dia mengendarai Senzu untuk terbang di atas kota iblis alam leluhur dan memasuki langit hutan yang luas di alam semesta luar. Sekarang mereka berdua tidak bisa melepaskan kesadaran ilahi mereka, selama aku melarikan diri ke hutan yang mengaburkan langit dan matahari, dan kemudian menggunakan teknik tembus pandang, aku bisa menyingkirkan mereka. Tan Yun mengambil keputusan, dan setelah tubuhnya menyusut ke ketinggian normal, Senzu di bawah kakinya dengan cepat menjadi berukuran beberapa kaki. Tan Yun mengendarai Senzu, bergegas ke hutan dengan kecepatan tinggi, dan kemudian melarikan diri ke kedalaman hutan yang luas. Setelah beberapa saat, Chang Sun Xuanqi dan dua juga terbang ke hutan. Di mata mereka, samar-samar terlihat bahwa Tan Yun sedang mengemudikan Senzu dan melaju di hutan. Karena batang pohon kuno yang menjulang tinggi seperti gunung menghalangi pandangan keduanya, mereka tidak bisa melihat Tan Yun dengan jelas.
Dalam sekejap mata, mereka berdua mengejar Tan Yun di hutan sejenak. Jika mereka melanjutkan, mereka akan segera dapat menyusul Tan Yun. Nenek moyang sumber pertama berkata dengan tajam, kamu tidak secepat kami, kamu tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengendarai Senzu melalui hutan dengan kecepatan tinggi, memiliki cahaya halus di sudut mulutnya, dan kemudian, kekuatan dewa-dewa yang luar biasa meledak di tubuhnya. Tiba-tiba, kekuatan Na Hongmeng seperti matahari yang terik, meledak berkeping-keping dengan Tan Yun sebagai pusatnya, menghancurkan hutan dengan radius puluhan ribu meter. Boom! Boom! Disapu oleh kekuatan gaib Tan Yun, pohon-pohon tua yang menjulang tinggi hancur berkeping-keping dan berubah menjadi serbuk gergaji yang meledak ke langit. Serbuk gergaji dan hujan yang turun saling terkait, menutupi langit dan matahari. Dewa leluhur asal pertama dan Changsun Xuanqi yang mengejar di belakang dengan cepat tidak bisa lagi melihat Tan Yun. Tidak, tujuan dari apa yang dia lakukan adalah untuk menghalangi pandangan kita dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ekspresi si Yuan Zushen berubah drastis. Dasar, kamu sangat pintar. Tapi sayang sekali kamu dan Changsun Xuanqi tidak bisa melepaskan kesadaran spiritual mereka, dan aku tidak bisa menemukan Lao Su sama sekali. Kalian berdua dengarkan Lao Su, hari berikutnya kalian bertemu, itu akan menjadi tanggal kematian kalian. Suara acuh tak acuh Tan Yun datang dari serbuk gergaji dan dedaunan yang beterbangan di langit. Ketika serbuk gergaji dan daun jatuh satu demi satu, Tan Yun telah menghilang dari pandangan dewa leluhur asli dan cucu Xuanqi. Sialan, biarkan dia lari. Nenek moyang asal gemetar karena marah. Mata indah Changsun Xuanqi menunjukkan secercah cahaya, dan transmisi suara berkata, dia pasti pergi ke kota iblis leluhur. Dia akan melarikan diri dari alam semesta luar. Mari kita kembali dan mencegatnya. Setelah transmisi suara, Changsun Xuanqi dan dewa leluhur Si Yuan berbalik dan terbang keluar dari hutan. Tepat setelah terbang ratusan mil, ejekan Tan Yun datang dari belakang. Kalian berdua limbah dewa leluhur, mengapa kamu begitu cepat? Berhenti mengejar Laozi. Oh, begitu, kamu berencana untuk menjaga kota iblis alam leluhur, dan menungguku pergi. Oke, hemat waktu. Ada 136 yang keluar dari kota ajaib di alam semesta luar. Jika aku ingin pergi, mengapa harus keluar dari kota sihir leluhur? Hahaha, ahahaha. Mendengar tawa Tan Yun dari belakang, dewa leluhur dan cucu Xuanqi melakukan tendangan voli, lalu berbalik dan terbang menuju kedalaman alam semesta luar. Pada saat yang sama, tubuh Tan Yun memancar dengan kekuatan bumi Hongmeng, dan dia menembus ke dalam tanah, dan dengan cepat mengebor menuju kota iblis leluhur di luar hutan. Alasan mengapa bakat Tan Yun mengatakan kata-kata ini adalah untuk membuat mereka berdua tertipu, dan pada saat yang sama membawa mereka ke kedalaman alam semesta luar, mereka akan kembali ke kota iblis leluhur. Setelah berjalan lama di tanah, Tan Yun berhenti, memegang pedang dan membuka gua sepanjang 3 kaki di tanah. Yuyan keluar dari menara suci dan dengan cepat mengubah penampilannya menjadi penampilan cucu Xuanqi, sementara Tan Yun berubah menjadi dewa leluhur asli. Ledakan, tanah di luar hutan retak, dan Tan Yun, yang dengan mudah tertutup debu, bergegas keluar dari tanah. Yuyan, mulailah membunuh. Tan Yun menyingkirkan pedang suci Hongmeng dan mengorbankan pedang surgawi yang luar biasa dengan atribut kuno, dan He Yuyan terbang menuju kota iblis dari alam leluhur dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, Tan Yun menukik turun dari atas kota iblis alam leluhur, dengan sekelompok cahaya pedang, menelan 5 tentara iblis. Boom! Boom! Segera, 5 tentara sihir berubah menjadi 5 kelompok kabut darah. Su! Ho! Boom! Dalam kehampaan yang runtuh, pergelangan tangan Yu Yanhao berputar, dan balok pedang sepanjang 100.000 kaki menyelimuti para prajurit dan jenderal iblis yang ketakutan di bawah. Pompa, lempar. Tiba-tiba, darah berceceran, anggota badan yang terputus terbang, meninggalkan mayat yang dimutilasi. Segera setelah itu, Yu Yan dan Tan Yun melancarkan pembantaian berdarah di kota iblis leluhur. Tan Yun tidak bersimpati pada iblis yang kejam dan tidak manusiawi ini. Dia membunuh iblis ketika dia melihatnya. Tiba-tiba, suara panik di kota iblis leluhur tidak ada habisnya. Mereka adalah dewa leluhur primordial dan dewa leluhur kekacauan, kita sama sekali bukan lawan mereka. Lari untuk hidupmu, melarikan diri untuk mendominasi kota iblis hidup-hidup, dan beritahu Raja Iblis Agung berita bahwa dewa leluhur asal dan dewa leluhur kekacauan telah terbunuh.
Kabur. Melarikan diri. Petik 2. Hanya dalam setengah jam, Tan Yun dan Yu Yan telah membantai lebih dari 1 juta iblis di kota iblis leluhur. Yu Yan, untuk mencegah Long Sun Xuanqi dan Si Yuan Zushen kembali, kita bisa berhenti. Kata Tan Yun. Oke, Yu Yan Chuanyin bertanya, suamiku, kemana kita akan pergi sekarang? Tan Yun berkata, di timur laut alam semesta luar, ada lembah Dewa Api Iblis, yang berisi api iblis tingkat tinggi. Ayo pergi ke sana untuk mengumpulkan api. Api Hongmeng dan api es Hongmeng saya perlu mengkonsumsi api sihir tingkat tinggi untuk maju, jadi kita harus pergi. Setelah transmisi suara, Tan Yun dan Yuyan menggunakan teknik tembus pandang dan menembak ke arah timur laut. Dalam benak Tan Yun, masalah menyalahkan cucu Xuanqi dan dewa leluhur asal sekarang diselesaikan. Adapun apakah cucu Xuanqi dan dewa leluhur asal meninggalkan alam semesta luar sebelum Raja Iblis besar marah, dia tidak peduli. 1 jam kemudian, Long Sun Xuanqi dan dewa leluhur asal pertama telah mengejar ke ujung hutan, tetapi mereka tidak pernah menemukan Tan Yun. Ups, wajah cucu Xuanqi yang menakjubkan dipenuhi dengan kemarahan, dan dia berkata sambil berpikir, Tan Yun yang berbakat pasti berteriak, dan dia sangat mungkin telah melarikan diri dari alam semesta luar sekarang. Itu masuk akal. Leluhur asal pertama berkata dengan marah, cepat. Setelah lebih dari 1 jam, keduanya muncul di langit di atas kota iblis dari alam leluhur. Ketika keduanya melihat pemandangan mayat para dewa dan jutaan mayat di bawah, mereka menebak bahwa Tan Yun benar-benar melarikan diri dari kota iblis dari alam leluhur. Keduanya pasti begitu karena mereka tidak bisa memikirkan alasan mengapa Tan Yun tidak pergi. Mengejar, kata dewa leluhur Si Yuan, selama kita meninggalkan pesona alam semesta luar, kita dapat melepaskan kesadaran spiritual kita dan menemukan Tan Yun. Oke, Long Sun Xuanqi mengambil beberapa saat, dan setelah meledakkan melalui medan perang yang sebelumnya disembuhkan lagi, dia terbang keluar dari kota iblis leluhur dengan dewa asal. Keduanya segera melepaskan kesadaran spiritual mereka secara ekstrim, tetapi tidak menemukan jejak Tan Yun. Oh, nenek moyang sumber pertama menghela nafas dan berkata dengan enggan, itu masih gagal. Chang Sun Xuanqi berkata, ayo kembali ke retret, jangan buang waktu untuknya lagi. Jika kamu kehilangan dia, sulit untuk menemukannya lagi, apalagi dia licik seperti rubah. Itu hanya bisa begitu. Setelah dewa leluhur, sumber pertama menghela nafas, dia dan Chang Sun Xuanqi berubah menjadi 2 sinar dan melesat ke langit, dan menghilang ke lautan awan yang luas sambil bernafas. Setengah tahun kemudian, di pusat alam semesta ekstrateritorial, ada kota raksasa yang sangat luas, mendominasi kota ajaib. Gerbang yang mendominasi kota sihir saja setinggi 1 juta kaki. Mendominasi kota sihir, satu demi satu istana raksasa menutupi tanah. Dari cara pembangunan keraton, terlihat bahwa keraton ini dibangun oleh manusia. Ini memang terjadi, tidak hanya mendominasi kota iblis, tetapi bahkan seluruh bangunan luar angkasa diawasi oleh Marsekal Xiao. Marshal Xiao bukan orang lain, tetapi ayah Xuan Yuanrou, Xiao Yutian, patriark lama klan roh. Xiao Yutian mahir dalam alkimia, formasi, peralatan, dan simbol, merancang, menempa, dan membangun kota, yang merupakan sepotong kue baginya. Mendominasi kedalaman kota iblis, ada sebuah rumah megah, rumah Raja Iblis Besar. Pada saat ini, rumah Raja Iblis Agung, pavilion VIP. Setan besar itu berubah menjadi seorang lelaki tua berambut pirang, duduk dengan seorang lelaki tua berambut putih berusia 90 tahun saling memandang. Pria tua berambut putih berusia 90 tahun itu adalah Panglima Besar Iblis Ekstrateritorial, Xiao Yutian. The Great Demon Lord tampak serius, saudara Xiao, sekarang alam semesta luar kita memiliki puluhan ribu retakan kehancuran. Tampaknya alam semesta tidak akan terlalu jauh. Ini adalah bagaimana melakukannya. Xiao Yutian tersenyum sambil membelai janggutnya, saudara Raja Iblis Besar, jangan khawatir, saya telah melihat hal-hal tentang kekecewaan alam semesta dalam klasik. Dilihat dari puluhan ribu retakan kehancuran di alam semesta ekstrateritorial kita, setidaknya 40.000 tahun sebelum alam semesta runtuh. Selama aku bisa menembus alam dewa leluhur dan melangkah ke dewa leluhur dalam 40.000 tahun, dan kamu dan pemimpin iblis bisa masuk ke alam binatang dewa leluhur, kita bisa bekerja sama untuk membawa pasukan dewa ke tingkatkan 3 dewa dan temukan 3 hati. Selama 3 hati ada di tangan kita, kita dapat mencegah alam semesta runtuh. Pada saat itu,
Alam semesta luar dan alam semesta dalam akan menjadi dunia kita. Mendengar ini, Raja Iblis Agung tersenyum dan berkata, "Oke, hanya menurut pendapat Saudara Xiao, selanjutnya, saya tidak akan menyerang alam dewa asal dan alam dewa kekacauan untuk saat ini." Tidak, mata keruh Xiao Yutian berkedip, kita harus menyerang seperti biasa. Dengan cara ini, tulang punggung benteng perbatasan alam dewa asal dan alam dewa kekacauan dapat dicegah untuk mundur dengan tenang. Dengan cara ini, jika kita seimbang dalam pertempuran yang menentukan dengan dewa leluhur primordial dan dewa leluhur kekacauan di masa depan, tulang punggung iblis surgawi ekstrateritorial kita akan dapat mengalahkan dua alam dewa besar. Setelah mendengar ini, Raja Iblis Agung mengangguk dan tertawa. Masuk akal untuk mengatakan, adalah berkah bagi saya untuk memiliki saudara Xiao, Anda penasihat untuk saudara Anda. Saudara Xiao, jangan khawatir, ketika tiga alam dewa utama bersatu di masa depan, saya hanya membutuhkan alam dewa asal, dan alam dewa Hongmeng dan alam dewa kekacauan milik Anda. Tepat ketika seseorang dan seekor binatang sedang mengobrol dengan gembira, dia sudah menjadi komandan iblis tertinggi, dan tubuhnya yang seperti gunung melangkah ke aula. Dia segera menjadi pria parubaya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, Paman Xiao, dewa leluhur asal Si dan dewa leluhur kekacauan telah memasuki alam semesta luar kita." Wow, Tuan Iblis Besar tiba-tiba bangkit, matanya dengan keras berkata, "Apakah ini benar?" Itu benar. Kepala iblis berkata dengan suara yang dalam, "Dua leluhur besar membunuh jutaan iblis di kota iblis leluhur kita. Dilacak. Ayah, anak itu khawatir bahwa dua dewa leluhur besar akan datang untuk mendominasi kota sihir, yang tidak baik untukmu." Mendengar ini, Raja Iblis Agung mengangguk dan berkata, "Iya, aku tahu untuk ayahku. Perintahnya akan lebih ketat, dan kemudian pasukan iblis surga akan dikirim untuk terus mengganggu alam dewa kekacauan dan alam dewa asal, sehingga perbatasan dua alam dewa yang agung tidak akan aman." Sayang patuh. Kepala iblis berkata, matanya dengan sedih berkata, "Ayah, Jin Er ditangkap oleh orang kuat di alam dewa Hongmeng, dan sekarang aku khawatir itu terlalu buruk baginya. Kapan kita akan membalaskan dendam Jin Er?" Di mulutnya, Jin Er adalah putra satu-satunya, wakil komandan iblis. Sekarang telah dibunuh oleh Tan Yun. Setan besar mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ketika kita dipromosikan menjadi dewa leluhur dan Marsekal Xiao dipromosikan menjadi penguasa surgawi, kita akan menyerang alam dewa Hongmeng terlebih dahulu, dan membiarkan semua makhluk dewa Hongmen alam dikuburkan untuk Jin Er." Waktu terbang seperti anak panah, dan 1 tahun lagi berlalu. Di ujung timur laut alam semesta ekstrateritorial, ada lembah iblis yang megah, lembah dewa api iblis. Ada banyak spesies api yang dibiakkan di Kamiya, dan ada banyak spesies api tingkat tinggi. Di luar lembah iblis vulkan, sebuah kota besar dibangun, menghalangi pintu masuk ke lembah dewa. Nama kota ini adalah Xiao Cheng, didirikan oleh Marsekal Xiao. Di bawah gerbang Xiao Cheng, ada pasukan jutaan iblis surgawi yang ditempatkan, dan orang yang duduk di Xiao Cheng adalah seorang wanita manusia yang cantik dan sangat diperlukan. Dia bukan orang lain, tetapi Bai Lianer, yang dulunya adalah kecantikan nomor 1 di dunia peri 9 surga Hongmeng. Sekarang Bai Lianer adalah penguasa surgawi abadi kelas 9, dan dianggap sebagai Bai Li Tianzun oleh iblis dari alam semesta luar. Alasan mengapa dia dapat dipromosikan ke 9 alam abadi di alam semesta ekstrateritorial tanpa roh surga dan bumi adalah karena ada semacam batu ajaib di alam semesta ekstrateritorial yang berisi roh agung dan murni. Bai Lianer, Xiao Yutian, dan manusia yang dibawa Xiao Yutian ke alam semesta ekstrateritorial semuanya adalah alam yang dibesarkan oleh dewa pemurnian dan batu ajaib. Xiao Cheng hari ini dijaga ketat karena ada dua api iblis besar yang dibutuhkan Xiao Yutian di lembah dewa api iblis di belakang Xiao Cheng. Keciut. Pada saat ini, dua berkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun dan Yu Yan, yang adalah Yi Rong, dewa leluhur asli dan dewa leluhur yang kacau di luar Xiao Cheng. Seorang jenderal iblis besar yang menjaga Xiao Cheng, melihat kedua orang yang muncul di depannya, tiba-tiba mengubah wajahnya dan berteriak ngeri, "Dewa Pemrakarsa, dewa leluhur kekacauan ada di sini. Tidak ada yang harus membuka gerbang kota, atau membuka parit." Suara komandan iblis besar berhenti tiba-tiba, dan Tan Yun melambaikan tangan kanannya, cahaya pedang dengan darah amis yang memancar, memenggal kepalanya. "Leluhur yang kacau, bunuh mereka semua, lalu kita pergi ke kota ke lembah dewa api iblis, ambil api iblis."
Tan Yun berpura-pura menjadi suara lama dewa leluhur asli, dan kemudian, memegang pedang ilahi, dia membunuh jutaan tentara iblis di bawah gerbang kota. Oke, Yuyan mengorbankan pedang surgawi piala yang diberikan Tan Yun sebelumnya, dan menabrak jutaan pasukan iblis bersama Tan Yun. Setiap kali Tan Yun dan Yuyan memegang pedang, lusinan iblis surgawi ditelan oleh cahaya pedang, dan tubuh mereka hancur hingga mati. Tidak ada keraguan bahwa jutaan iblis, yang menghadapi Dewa Tan Yun dan Dewa Zun Yuyan, lebih lemah dari semut. Pompa, tiup, boom, boom. Darah menodai kehampaan, bagian dari sisa anggota badan yang besar terbang ke bawah dalam darah, dan tubuh iblis yang terkenal berubah menjadi awan kabut darah di bawah menelan cahaya pedang. Kami bukan lawan mereka, lari. Kabur. Petik 2. Segera, iblis yang masih hidup meraung ke langit dengan kelelahan, mencoba melarikan diri. Yuyan, tinggalkan beberapa mulut hidup, biarkan mulut hidup ini pergi ke mendominasi kota iblis untuk menginformasikan berita, kata Tan Yun. Ya, Yuyan menganggukkan kepalanya, dan terus membunuh iblis itu dengan Tan Yun. Pada saat ini, di lantai atas, seorang wanita berpakaian putih digiok seperti bunga, alam Raja Dewa 9 kelas, berbalik dengan panik dan terbang menuju kedalaman Xiao Cheng. Setelah beberapa saat, wanita berbaju putih itu melakukan tendangan voli dan mendarat di luar istana antik, bergegas ke aula, menatap Bailey Yaner yang duduk bersila di aula, dengan ekspresi panik, "Kakak, bisnis besar itu tidak baik." "Kakak senior, mengapa begitu panik?" Bailey Yaner membuka sepasang mata yang indah sementara bulu matanya yang panjang bergetar. Adik perempuan ketiga di mulutnya adalah wanita berpakaian putih bernama Huaya di depannya. Wajah Huaya menjadi pucat dan wajahnya memucat. "Tuan Suster, dewa leluhur asal pertama, dewa leluhur kekacauan telah membunuh di luar kota. Tuan Saudari, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan?" Setelah mendengar ini, Bailey Yaner tiba-tiba berdiri dengan ekspresi serius. "Apa yang kamu katakan? Dua leluhur besar telah terbunuh." "Ya, Tuan Suster." Huaya cemas, kedua leluhur besar itu pasti datang untuk api iblis guru. Bailey Yaner menarik napas dalam-dalam. 3 suster junior, formasi pertahanan hebat Xiao Cheng dikerahkan oleh tuan kita. Bahkan dua leluhur besar mungkin tidak dapat mematahkannya dalam 2 tahun. Cepat lari dari jalan rahasia di kota, pergilah untuk mendominasi kota sihir, beritahu tuan dan tuan iblis yang hebat, biarkan mereka datang. Huaya tampak khawatir dan berkata, "Tuan Saudari, mari kita pergi bersama, jika dua leluhur besar menerobos formasi besar, Tuan dan iblis besar belum datang, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku akan menjaga dirimu sendiri." Bailey Yaner mendesak, "Jangan membeku, pergi." "Ya." Huaya mengerucutkan bibir merahnya, maju selangkah, matanya kabur karena air mata, dan dia memeluk Bailey Yaner. "Tuan Saudari, di hatiku kamu bukan hanya saudara perempuan tuanku, tetapi juga saudara perempuanku. Kau berjanji padaku tidak akan terjadi apa-apa." "Yah, aku berjanji padamu." Bailey Yaner tersenyum dan menyeka air mata dari wajah Huaya, dan menasihati, "Ayo. Tuan kakak, hati-hati." Setelah Huaya pergi, Bailey Yaner terbang keluar dari aula utama dan terbang menuju gerbang kota dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Jika formasi pertahanan besar gagal, dia akan melarikan diri lebih awal. Apakah api ajaib Xiao Yutian telah hilang, dan apa yang telah dia lakukan padanya? Tidak lama kemudian, Bailey Yaner melakukan tendangan voli dan mendarat di puncak kota. Melihat ke bawah, mayat iblis di bawah gerbang kota menumpuk seperti gunung. Di depan mayat semua iblis surgawi, dewa leluhur asal pertama dan dewa leluhur kekacauan berdiri. Ketika Bailey Yaner hendak berbicara, Tan Yun mengangkat penyamarannya dan kembali ke penampilannya yang tampan. "Tan Yun, ini kamu." Mata Bailey Yaner langsung melebar, matanya menunjukkan kegembiraan. "Yah, ini aku." Tan Yun tersenyum sedikit, dan sekali lagi mengubah wajahnya menjadi penampilan lama dewa leluhur asal. Bailey Yaner menawarkan token, dan tirai cahaya terpancar dari token, menutupi gerbang kota. Segera, gerbang kota terbuka. Setelah Tan Yun dan Yuyan memasuki gerbang, gerbang ditutup kembali. Wow, rok Bailey Yaner terbang ke atas, dan terbang ke bawah di depan Tan Yun, menatap Changsun Xuanqi dan berkata, "Dia juga penyamaran, kan?" "Iya," Tan Yun berkata, "dia adalah istriku Yuyan." Setelah itu,
Tan Yun memandang Yu Yan dan berkata, ini adalah Bailey Yaner yang saya sebutkan kepada Anda. Yu Yan tersenyum dan berkata, saudari Yaner sangat cantik. Kakak mengolok-olok. Bailey Yaner tersenyum dan berkata, Tan Yun, apakah kamu di sini untuk menemukan api? Iya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, tahukah Anda, api sihir tingkat tinggi apa yang ada di lembah Dewa Api Setan? Iya, Bailey Yaner berkata, dua api iblis yang paling dihargai Xiao Yutian ada di lembah Dewa Api Iblis. Satu adalah api iblis es tertinggi dengan atribut es, dan yang lainnya adalah api iblis mendalam tertinggi dengan atribut api. Dua api iblis besar ada di Dewa Leluhur tingkat lanjut. Oleh karena itu, Xiao Yutian enggan untuk memurnikan. Dia bermaksud menunggu dua api iblis besar untuk maju, dan kemudian pemurnian akan merenggut nyawanya. Mendengar ini, Tan Yun sangat bersemangat. Hahaha, bagus, bagus. Kedua api ajaib itu milikku. Tan Yun, aku akan membawamu ke lembah Dewa Api Iblis untuk menemukan dua api iblis besar, kata Bailey Yaner. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia mengikuti Bailey Yaner ke lembah Dewa Api Iblis, dan dengan cepat melintasi pegunungan yang menutupi langit dan menuju ke kedalaman lembah Dewa. Dalam perjalanan, Tan Yun berkata, Yaner, kamu bisa pergi bersamaku kali ini. Kamu tidak perlu tinggal di alam semesta luar sekarang. Tubuh halus Miaoman Bailian bergetar, matanya yang indah berharap, benarkah? Tapi aku khawatir setelah kembali ke alam Dewa Hongmeng, Dewa Lingxia tidak akan membiarkanku pergi. Yaner, aku akan berbicara denganmu tentang Lingxia dan Chaos God. Tan Yun berkata, mereka sudah mati, dan aku bisa membalaskan dendammu. Besar. Bailey Yaner sangat bersemangat. Pada awalnya, God Chaos ingin menghina dirinya sendiri, dan Lingxia juga mengatakan bahwa dia merayu suaminya dan ingin membunuh dirinya sendiri, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke alam semesta luar. Sekarang mereka berdua sudah mati, dia akhirnya bisa kembali ke alam Dewa Hongmeng secara terbuka. Tan Yun, alam Dewa Hongmeng telah diambil kembali olehmu, kan? Bailey Yaner bertanya. Iya, Tan Yun mengangguk. Iya, aku akan pergi bersamamu. Bailey Yaner berkata setelah beberapa saat, Tan Yun, bisakah aku mengambil saudara perempuan yang baik lagi? Tentu saja, Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Oke, kamu menungguku di sini, aku akan menemukannya kembali. Setelah Bailey Yaner meninggalkan kalimat, dia berbalik dengan gembira dan terbang menuju Xiao Cheng. Yu Yan memandang Li Ying bahwa Bailey Yaner menghilang di ujung langit, dan menatap Tan Yun dengan serius, suamiku, aku selalu merasa bahwa Yaner tertarik padamu. Bagaimana itu mungkin? Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Suamiku, ini adalah intuisi seorang wanita, dan itu tidak mungkin salah. Yu Yan berkata dengan tegas, ada juga Murong Sishi, Zhen Ji, dan Fang Ziqing. Mereka semua seharusnya memiliki titik lemah untukmu. Tan Yun terdiam lama setelah mendengar ini, aku sudah cukup memilikimu. Aku percaya Sishi dan yang lainnya akan menemukan rumah mereka sendiri. Bagaimana dengan Xian? Kata Yu Yan. Xian. Tan Yunjian mengerutkan kening. Iya, Xian sangat mencintaimu, kata Yu Yan. Mustahil. Senyum Xian muncul di benak Tan Yun. Dia berkata, saya telah mengenal Xian selama lebih dari 50.000 tahun. Jika dia menyukai saya tidak tahu. Yu Yan, menurut Anda berapa banyak? Naik. Ketika Yu Yan ingin mengatakan sesuatu, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu, aku terlalu banyak berpikir. Yu Yan tahu bahwa Xian jatuh cinta pada Tan Yun karena Tang Menggu memberitahunya dan Shen Subing tentang hal ini. Yu Yan mengetahui dari Tang Menggu bahwa Xian telah kehilangan orang tuanya sejak dia masih kecil. Dia selalu riang dan selalu tersenyum cerah. Bahkan, kesedihan di hatinya, selama dia tahu itu. Yu Yan juga belajar dari Tang Mengbo bahwa alasan Xian suka tertawa adalah karena di dalam hati Xian, orang tuanya tidak pernah meninggalkannya, dan orang tuanya telah mengawasinya dari langit. Jadi Xian ingin tertawa karena dia ingin orang tuanya melihatnya bahagia. Dia tidak ingin menunjukkan kesedihannya, tetapi dia tidak ingin orang tuanya mengkhawatirkannya. Tang Menggu memberitahu Yu Yan dan Shen Subing bahwa tujuannya adalah untuk membiarkan kedua saudara perempuan itu suatu hari nanti cocok dengan suaminya dan Xian. Dan Tang Menggu menyuruh Yu Yan dan Shen Subing untuk tidak memberitahunya tentang Xian dan Tan Yun. Memikirkan hal ini, Yu Yan tersenyum, suamiku, aku menanyakan sesuatu padamu,
aku harap kamu akan menjawab dengan jujur. Oke, katamu. Tan Yun tersenyum. Jika Ziyan ingin menikahimu suatu hari nanti, apa yang akan kamu lakukan? Kata Yuyan. Tan Yun tertegun, saya tidak pernah memikirkan masalah ini. Kalau begitu, pikirkan sekarang. Yuyan tersenyum. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja gadis-gadis lain. Adapun Ziyan, jika dia benar-benar ingin menikah denganku, bagaimana jika aku menikah denganku? Tan Yun tahu bahwa dia masih memiliki hasrat untuk Ziyan, dan itu bisa dianggap sebagai cinta yang bertahan lama. Betulkah? Kata Yuyan. Ahem, aku hanya mengatakannya dengan santai. Tan Yun tampak malu, jangan beritahu Ziyan apa yang saya katakan hari ini. Kalau tidak, dia akan membuat celah denganku, dan aku tahu dia tidak mencintaiku. Yuyan berkata sambil tersenyum, suamiku, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakannya. Sebenarnya, itu ada di hatinya. 6 jam kemudian, langit penuh bintang dan bulan berada di langit. Bailey Yaner mengejar Huaya yang telah melarikan diri dari Xiao Cheng kembali dan datang ke sisi Tan Yun. Tan Yun, dia adalah saudara perempuanku yang baik, Huaya. Bailey Yaner memperkenalkan sambil tersenyum. Berdiri di udara, Huaya membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, generasi muda telah bertemu dengan Maha Guru Hongmeng, dan Nyonya Agung. Jangan sopan, kata Tan Yun. Huaya memandang Tan Yun, tampak penuh harap, Tuan tertinggi, Sister Bailey berkata kepadaku, kamu dapat menghapus sutra racun-racun roh di tubuhku dan membantuku keluar dari kendali Xiao Yutian, kan? Tentu saja, kata Tan Yun. Mendengar ini, Huaya sepertinya memikirkan sesuatu, dan rona merah muncul di wajahnya yang bisa dipatahkan. Dalam perjalanan, Bailey Yaner memberitahu Huaya bahwa jika dia ingin Tan Yun membantunya menyingkirkan racun spiritual di tubuhnya, Tan Yun akan menyentuh tubuhnya. Melihat perubahan di wajah Huaya, Tan Yun sepertinya melihat melalui kekhawatirannya, dan berkata melalui transmisi suara, apakah Yaner memberitahumu bahwa aku sedang dalam proses detoksifikasi dia saat itu? Iya, Huaya menggigit bibir Zhu dan mentransmisikan suara, Tuan, saya tidak keberatan, selama Anda dapat membantu saya mendetoksifikasi, mulai sekarang, saya bersedia untuk tinggal di sisi Anda sebagai budak. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, kamu salah paham, aku rendah pada awalnya, jadi aku harus berurusan dengan Yaner dan menyentuh tubuhnya. Sekarang aku bisa menyingkirkan racun untukmu, aku bisa melakukannya di udara. Mendengar ini, Huaya merasa lega. Ayo pergi, kumpulkan api ajaib dulu. Dan ketika kamu kembali ke alam Dewa Hongmeng, aku akan mendetoksifikasimu, kata Tan Yun. Tuan yang baik. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Bailey Yaner, Tan Yun mencapai kedalaman lembah Dewa Api Iblis dalam 2 hari, melakukan tendangan voli dan berdiri di atas gunung yang menjulang tinggi. Bailey Yaner menukik bersama Tan Yun dan ketiga orang itu, terbang ke sebuah gua besar, dan menemukan api iblis es tertinggi, api iblis mendalam tertinggi. Tan Yun menggunakan kekuatan sucinya untuk menyelubungi 2 api iblis dan memasukkannya ke dalam cincin dewa. Dia tidak membiarkan api Hongmeng dan api es Hongmeng segera menelan mereka, tetapi berencana untuk menunggu 2 api iblis tertinggi dikonsumsi setelah dipromosikan menjadi leluhur. Setelah Tan Yun dengan bersemangat memadamkan api, dia dengan cepat meninggalkan sebaris tulisan di dinding gua dengan pedangnya, dan dia tertawa keluar dari Senzu dan membawa ketiga wanita itu menuju lembah Dewa Api Iblis. Dalam perjalanan, Tan Yun bertanya, Yaner, apa ranah Xiao Yutian, Raja Iblis Agung, dan Kepala Iblis Surga sekarang? Dan seberapa kuat kekuatan sedang dari Iblis ekstrateritorial? Bailey Yaner berkata dengan jujur, Xiao Yutian dipromosikan menjadi dewa leluhur 20.000 tahun yang lalu, dan sekarang saya khawatir dia berlari untuk penguasa surgawi. Raja Iblis Agung, ayah dan putra Raja Iblis Surga, semuanya adalah binatang tertinggi. Tulang punggung binatang surgawi ekstrateritorial sangat kuat. Sekarang ada 12 binatang berdaulat dewa, binatang dewa atas telah mencapai 80, dan binatang surgawi telah melebihi 200. Jumlah Raja Binatang sekarang telah mencapai lebih dari 400. Mendengar ini, Tan Yun tampak serius, saya mengerti, tampaknya alam semesta ekstrateritorial tidak dapat diremehkan. 9 bulan kemudian, mendominasi kota sihir, rumah jenderal. Di aula yang megah, Xiao Yutian melihat seorang jenderal iblis yang berlutut di depannya, dan meraung, apa yang kamu katakan?
Kamu mengatakannya lagi. Kembali, kembali. Grand Marshal, Jenderal Iblis berkata dengan gemetar, Dewa Leluhur Primordial dan Dewa Leluhur Kekacauan telah tiba di Xiaocheng. Niat mereka adalah untuk merebut api iblismu dari Jenderal Marsekal. Xiao Yutian bergegas ke mahkota dengan marah. Malu juga.